Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua dan juga salam harmoni. Perkenalkan nama saya Niko Mandewata Patricia dengan NIM 25110110046 dengan dosen pengampu mata kuliah Statistika Dasar yaitu Wayan Eka Paramarta SPD MPD dengan Profesor Dr. Inyoman Dantes. Nah, di mana di sini tujuan saya membuat video yaitu untuk menjelaskan bagaimana cara saya menyelesaikan ujian akhir semester dengan soal uji Chi-square dan uji T sampel, satu sampel. Dimana kita mulai dari soal pertama, di mana soal pertama yaitu uji Chi-square menggunakan 2 kali 3, tabel 2 kali 3. Seorang konselor sekolah menduga adanya keterkaitan antara jenis kelamin siswa dengan kategori kedisiplinan belajar. Kedisiplinan dikelompokkan menjadi 3, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Susun tabel kontingensi 2 kali 3 berdasarkan data Dumini Anda. Lalu uji apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin dan kategori kedisiplinan belajar pada taraf 0,05. Nah, kita lanjut untuk penyelesaian materi yang saya gunakan. Di mana adapun kode variabel kode variabel yaitu gender saya gunakan 1 itu laki-laki, 2 itu perempuan. Dan untuk kedisiplinan yaitu saya gunakan 1 rendah, 2 sedang, dan 3 tinggi. Nah, di mana saya memilih 82 responden yang saya gunakan untuk tabel materi ujian akhir semester. Karena di sini kurang, jadi saya berikan tabel seperti ini. Lalu untuk mencari tabel berikutnya seperti di gambar, kalian harus mencari sendiri tentang membuat sendiri data tentang gender dan juga kedisiplinan. Nah, untuk mencari tabel ini kan pertama kita mencari di gender laki-laki dengan kedisiplinan rendah, di mana kan 1 dan juga 1. Nah, kita cari di sini gender 1 dengan kedisiplinan 1, kita temukan 1, lalu ada 2 sampai seterusnya sampai mendapatkan 12. Selanjutnya ada perempuan rendah, di mana kan perempuan itu 2 dengan kedisiplinan 1 itu rendah. Di mana kita cari 2 dan 1. Ini dapat 1, 2, sampai seterusnya sampai mendapatkan 6. Untuk kedisiplinan sedang di laki-laki itu 1, 2 berarti 1, 2, 3 sampai seterusnya sampai mendapatkan 18. Untuk perempuan kedisiplinan sedang atau 2 yaitu berarti 2, 2, 1 sampai seterusnya mendapatkan 22. Kedisiplinan tinggi untuk laki-laki itu artinya 1, 3, kita temukan terlebih dahulu 1 sampai seterusnya saya mendapatkan 8. Setelah itu untuk kedisiplinan tinggi di perempuan di mana artinya 2, 3 saya mendapatkan 1 sampai seterusnya di 82 saya mendapatkan sampai mendapatkan 16. Nah, untuk setelah kita mencari di tabel ini, kita lanjutkan ke total. Nah, bagaimana cara kita mencari total? Total di dalam baris maupun kolom. Sebentar. Baris maupun kolom. Nah, di mana ini kan disebut baris, ini kolom. Nah, kita selesaikan untuk di kolom laki-laki terlebih dahulu untuk cari total. Di mana 12 ditambah 18 ditambah 8 hasilnya dengan 28 yang saya temukan. Untuk di kolom perempuan yaitu 6 ditambah 22 ditambah 16 sama dengan 44.
Nah, ini dijumlahkan sampai mendapatkan hasil dari seluruh responden. Jika kalian menjumlahkan total seluruhnya tidak mendapatkan 82, berarti kalian masih kurang teliti dalam mencari data di gender dan juga kedisiplinan. Setelah itu untuk di baris kita jumlahkan dulu, di rendah terlebih dahulu 12 tambah 6 hasilnya 18. Untuk di sedang 18 tambah 22 hasilnya 40. Di tinggi 8 tambah 16 hasilnya 24. Nah, uh, untuk menjumlahkan ini kita jumlahkan 18 tambah 40 tambah 28 hasilnya 82. Jadinya sama di untuk baris maupun kolom. Lalu dilanjutkan untuk tabel berikutnya. Nah, adapun tabel berikutnya seperti ini. Kalau kalian masih bingung, ini ada penjelasan yang saya gunakan. Di mana untuk mencari FO itu, FO untuk kelompok FO itu kita masukkan seluruh data ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, yaitu 12, 18, 8, 6, 22, 16 sesuai dengan tabel yang ada di sampingnya. Dimana kan laki-laki rendah itu ada 12. Ini perempuan rendah itu ada 6 dan sampai seterusnya. Setelah itu dilanjutkan untuk FH. FH itu menggunakan rumus sebagai berikut. Di mana rumusnya itu jumlah baris dibagi dengan jumlah seluruh data dikali dengan jumlah kolom. Ini dia. Ini jumlah baris untuk di laki-laki terlebih dahulu 18 dibagi dengan jumlah seluruh data ya, atau seluruh total yaitu 82 dikali dengan jumlah uh, kolom yaitu 28. Ini dia. 18 dibagi 82. 82 itu merupakan jumlah seluruh data dan dikali dengan 38 yaitu jumlah kolom, hasilnya yaitu 8,341. Nah, sampai seterusnya sampai mendapatkan hasil seperti ini, lalu kita masukkan ke dalam tabel. Di mana ini harus dilakukan secara teliti sampai di akhir itu ada di perempuan tinggi, di mana perempuan tinggi itu kan barisnya itu ada 24. 24 dibagi dengan 82 dikali dengan 44. Apakah benar? Ini dia. 28 dibagi 82 dikali 44 hasilnya itu 12,878. Ini dia. Mohon maaf, setelah itu dilanjutkan untuk ke kolom berikutnya yaitu ada merumuskan FO dikurang FH pangkat 2. Nah, rumus untuk mencari hasilnya itu kita menggunakan sesuai dengan ini. Dimana kita mulai dengan laki-laki rendah. Laki-laki rendah itu kan FO-nya itu ada 12. 12 dikurang dengan FH. FH-nya itu lihat di tabel yang kita buat ini, yang baru, di mana 8,341. Nah, 12 dikurang 8,341 itu hasilnya 3,659. Baru kita pangkatkan 2 sampai hasilnya saya dapatkan yaitu 13,388. Nah, sampai seterusnya sampai di perempuan tinggi yang saya dapatkan yaitu FOO-nya itu adalah 16. 16 dikurang dengan FH-nya itu 12,878. Ini lalu saya mendapatkan 3,122. 122 itu baru dipangkatkan dengan 2, hasilnya itu 9747. Seperti itu. Jadi kita kurangkan dulu, baru setelah dikurangkan mendapatkan hasilnya baru kita pangkatkan 2. Dimana ini untuk laki-laki rendah, perempuan rendah itu sama hasilnya. Untuk laki-laki sedang, perempuan sedang sama hasil terakhirnya. Untuk laki-laki tinggi dan perempuan tinggi itu sama hasil akhirnya. Lalu untuk di kolom selanjutnya itu ada FO kurang FH pangkat 2 dibagi dengan FH. Nah, caranya di mana ini kan kita sudah mendapatkan tadi
13,388. Nah, 13,388 ini dibagi dengan FH. FH-nya ini kan di sini. Jadi 13,388 dibagi dengan 8,341, hasilnya yang saya dapatkan itu 1,605. Lalu dilanjutkan, 13,388 dibagi dengan 9,658, hasilnya itu 1386. Lalu 0,288 dibagi dengan 18,536, hasilnya 0,016. Lalu 0,288 dibagi dengan 21,463, hasilnya 0,013. Lalu untuk laki-laki tinggi itu saya mendapatkan 9,747 dibagi dengan 11,122. Lalu 0, saya mendapatkan 0,876. Sampai di perempuan tinggi saya mendapatkan 9,747 dibagi dengan 12,878, hasilnya itu 0,757. Nah, setelah membuat tabel seperti itu, mencari hasilnya dengan rumusan yang sudah saya katakan tadi, lalu dilanjutkan dengan mencari X kuadrat dari total data FO kurang FH pangkat 2 dibagi dengan FH. Cara mencari X kuadrat itu dengan mentotalkan ini semua. Di mana 1,605, 1,386, 0,016, 0,013, 0,876, 0,757, itu hasilnya yang saya dapatkan 4,653. Ingat 4,653 untuk tabel ini. Setelah itu, nah, tadi kan sudah menghitung X, kuadrat hitungnya. Jadi kita masuk ke penjelasan berikutnya, yaitu mencari bentar. Dan lalu dijalankan dengan derajat bebas, di mana sudah ditetapkan oleh dosen bahwa derajat bebasnya seperti ini. Lalu kita mencari X kuadrat tabel dengan pernyataan tadi, yaitu disuruh 0,05, yang mana rumusnya itu X kuadrat tabel 0,05 dikurang baris dikurang 0,05 baris dikurang 1 dalam kurung K dikurang 1 atau kolom. Dimana kita masukkan dulu barisnya itu ada 2 dikurang 1 dan juga kolomnya itu kan ada 3 dikurang 1. Sama dengan kita masukkan rumusnya terlebih dahulu sampai 0,05, dimana kan 2 kurang 1 itu hasilnya 1, 3 kurang 1 hasilnya 2. Nah, dimana kita tulis 0,05, dimana kan 1 dikali 2 hasilnya itu 2. Karena ini dalam kurung berartinya kita sebut dikali. Sama dengan dimana sih saya mendapatkan 5,99148. Nah, kita menggunakan tabel tabel frekuensi distribusi ini, dimana ini kan sudah ditetapkan 2 sampai mencari derajat bebasnya itu kan 2. Nah, 2 lalu untuk 0,05 ini 0,05, jadi kita cari dari 2 sampai 0,05 kita mendapatkan 5,99 sekian, yaitu 5,99148. Nah, setelah itu untuk mencari kesimpulan, kita bandingkan terlebih dahulu X2 hitung dan juga X kuadrat tabel. Dimana kan tadi kita mau mendapatkan X kuadrat hitung yaitu 4,653. Apakah benar? Nah, ini dia. 4,653.
Lalu X kuadrat tabelnya itu kan mendapatkan 5,99. Nah, jadi dari X kuadrat hitung dan X kuadrat tabel itu kan lebih besar di X tabel. Jadinya eh, X kuadrat hitung yaitu 4,653 lebih kecil daripada X kuadrat tabel 5,99148. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa tidak adanya hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan kategori kedisiplinan. Oke, kita lanjut untuk soal kedua yaitu uji T1 sampel, di mana konselor menerapkan layanan konseling kelompok untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa sebanyak 25 item dengan 4 skala. Standar capaian yang ditetapkan sekolah adalah rata-rata 75%. 75%. Konselor ingin menguji apakah rata-rata skor kepercayaan diri siswa setelah layanan berbeda secara signifikan dari standar tersebut. Gunakan 12 skor data demi Anda, lalu uji pada taraf 0,05 dengan uji dua pihak. Ingat, menggunakan uji dua pihak. Mana penyelesaiannya itu seperti ini. Sebelum kita menyusun hipotesis, kita mencari penyelesaian, di mana jumlah angketnya itu kan keseluruhan ada 25 dengan skala paling tinggi yaitu 4, di mana 4, 3, 2, 1, serta jumlah sampel yang tadi sudah ditetapkan oleh dosen yaitu 12. Lalu kita mencari nilai ideal. Gimana sih cara kita mencari nilai ideal? Yaitu dengan mengalikan seluruh ini, jumlah seluruhnya, di mana 25 item dikali 4 dikali 12, hasilnya yang saya dapatkan itu 1,1200. Lalu untuk selanjutnya itu mencari rata-rata nilai ideal. Rumus dari rata-rata nilai ideal yaitu nilai ideal ini 1,1200 dibagi dengan jumlah sampel yaitu 12, di mana 1,200 dibagi dengan 12 hasilnya itu 100. Maka 75% 75% yang sudah tadi ditetapkan ini, standar capaian yang ditetapkan sekolah adalah rata-rata 75%. Jadinya tidak boleh diubah, jadi 75% dari rata-rata ideal, di mana 75% ini kita ubah ke 75% diubah menjadi 0,75 dikali dengan 100 sama dengan 75,000 atau 75%. Lalu penyelesaian pertama yaitu penyusun hipotesis. HO atau HO dan mu 75,000 rata-rata skor kepercayaan diri sebuah siswa setelah layanan BK sama dengan 75% dengan rata-rata ideal. Lalu H1 dan mu yaitu 75,000 rata-rata skor kepercayaan diri siswa setelah layanan BK tidak sama dengan 75% dari rata-rata ideal. Dan kita ke tabel bantuan. Nah, ini saya sudah menggunakan 12N atau 12 data dengan X yang sudah saya tetapkan sendiri, di mana ini ada 58, 72, 65 sampai seterusnya sampai 57. Nah, untuk mendapatkan sigma X itu saya jumlahkan seluruhnya dari 58 sampai ke 57, hasilnya yaitu 786. 786. Setelah itu mencari X kuadrat itu, sigma X kuadrat itu dengan cara X itu dipangkatkan 2. Seperti 58 dipangkatkan 2 hasilnya 3, 364. 72 dipangkatkan 2 hasilnya 5, 184. Bisa juga dengan cara 75 dikali 75. Itu sama juga seperti menggunakan pangkat 2. Dimana setelah itu dari 65 dipangkatkan 2 hasilnya 4, 2, 2, 4. 80 pangkat 2 hasilnya 6, 4, 0, 0.
50 pangkat 2 hasilnya 2500. 68 dipangkatkan 2 hasilnya 4624. 74 dipangkatkan 2 hasilnya 5, 476. 55 pangkat 2 hasilnya 3025. 62 pangkat 2 hasilnya 3844. 70 pangkat 2 hasilnya 4900. 75 pangkat 2 hasilnya 5625. 57 pangkat 2 hasilnya 3249. Nah, setelah mendapatkan X kuadrat ini, kita mencari sigma X kuadrat. Nah, dimana cara mencari sigma X kuadrat? Kita tambahkan dari atas sampai bawah, yaitu saya mendapatkan hasil 52416. Setelah itu, sudah mendapatkan seluruh sigma atau total dari X dan juga X kuadrat, kita lanjut ke mencari mean dan juga standar deviasi. Nah, bagaimana sih cara mencari mean dan juga standar deviasi? Di mana rumus mean itu X sama dengan example sama dengan sigma X ini yang di bawah dikurang dengan N. Di mana sigma X itu kita mendapatkan 786 dikurang N. N itu jumlah seluruh, mohon maaf, jumlah responden atau jumlah dari nomor yang kita gunakan. Yang mana 786 dibagi dengan 12 sama dengan 65,5. Jadi karena kenapa saya tambahkan 00 di belakangnya, karena dosen memberikan arahan menggunakan 3 di belakang koma, jadi saya tambahkan. Jika tidak menggunakan 00 juga tidak apa, karena hasilnya akan sama di akhir. Setelah itu, untuk cari standar deviasi menggunakan rumus S akar N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X tutup kurung pangkat 2 dibagi dengan N N dalam kurung N kurang 1. Nah, di mana kita masukkan dulu N itu kan 12, kita tadi menggunakan seluruhnya itu 12. Setelah itu dikali dengan sigma X kuadrat. Di sigma X kuadrat itu kan kita mendapatkan hasil 52,416. Nah, kita masukkan 52,416. Setelah itu dikurang dengan dalam kurung sigma X. Kita gunakan sigma X ini ya, bukan sigma X kuadrat ini, karena ini kan di luar kurung. Dimana kan kita mendapatkan sigma X itu 786, baru dipangkatkan 2. Lalu dibagi dengan 12 dalam kurung 12 kurang 1. Nah, kita jumlahkan dulu. 12 dikali 52,416 itu saya mendapatkan hasil 628,944. Nah, setelah itu 786 dipangkatkan 2, hasilnya itu 617,769. Dimana saya menggunakan hasil tersebut. Dimana ketika kita menjumlahkan ini, kita harus teliti karena akan ada satu yang salah itu akan membuat seluruh data itu beracak-acakan kembali. Setelah itu di bawahnya itu kan 12 dalam kurung 12 kurang 1. Nah, kita masukkan ke sini. Dimana kan 12 kurang 1 itu pasti hasilnya 11. Dimana setelah itu S akar dari penjumlahan 628 994 dikurang 617769 itu saya mendapatkan 11198 dibagi dengan 12 dikali 11. Ini artinya dikali ya kalau ada dalam kurung. 12 dikali 11 sama dengan 134. Mohon maaf, 132. Nah, setelah itu baru kita bagi 198 dibagi 132, hasilnya itu saya mendapatkan 84,833. Baru kita akarkan. 84,833 ini diakarkan mendapatkan hasil 9210. Nah,
Lalu adapun penentuan nilai T hitung, di mana rumus T hitung itu menggunakan X dikurang mu di mu dibagi standar deviasi dibagi dengan akar N. Nah, diketahui kan min atau X itu kan 65,500. Kalau standar deviasi itu 9210 dan mu itu 7500 dan N itu 12. Di mana kita mendapatkan ini setelah kita menyelesaikan permasalahan tadi terlebih dahulu dari penyelesaian, hipotesis, tabel, standar deviasi, min, sampai menemukan ini. Setelah itu kita masukkan terlebih dahulu, dimana kan rumusnya itu ini kita masukkan dulu seperti yang disuruh 65,500 dikurang 75,000 dibagi dengan 9,210. Nah, lalu per akar 12 kita masukkan. Nah, setelah itu baru kita jumlahkan terlebih dahulu dari 1111. Di mana 65,500 dikurang 75,000 itu hasilnya kita mendapatkan min 9,5. Nah, min 9,5 ini ditetapkan terlebih dahulu, baru kita ubah yang akar dari 12. Akar 12 itu kita mendapatkan 3, 4, 4, 6, 4. Nah, lalu kita tulis dulu di sini. Dan untuk 9, 2, 1, 10 pindahkan dulu ke sini. Setelah itu, untuk yang di atas itu kita biarkan. Kita tetapkan di sini. Untuk di bawah kita jumlahkan terlebih dahulu. Di mana 9,210 itu dibagi dengan 3, 4, 6, 4 itu hasilnya 2, 6, 5, 9. Nah, setelah itu, setelah mendapatkan hasil ini, hasil akhir, mau menjadi akhir, di mana min 9,5 min 9,5 dibagi dengan 2,659 itu hasilnya saya dapatkan itu min 3,57. Min 3,573. Nah, karena di sini kita menggunakan uji dua pihak, jadi saya ubah ke positif menjadi 3,573. Nah, setelah itu kita akan menentukan T tabel dengan rumus T tabel sama dengan dalam kurung N kurang 1 lalu dengan uji satu pihak, dimana uji satu pihak yang sudah kita ditetapkan tadi yang menggunakan 0,05. Nah, dimana kan N itu 12 dan kurang 1, dimana 12 kurang 1 itu hasilnya 11. Nah, setelah itu masukkan 0,05. Bagaimana sih cara saya mencari 2,201, yaitu dengan cara kan ini 11. Di tabel ini kita cari nomor 12 terlebih dahulu, baru kita geser atau tarik sampai mendapatkan di 0,05, yaitu 2,201 seperti itu. Jika kalian bisa mendapatkan 6, kita tarik sampai di 0,05 mendapatkan 2,447 seperti itu. Nah, lalu ada membandingkan nilai T hitung dan T tabel serta membuat kesimpulan. Di mana jika nilai T hitung itu lebih besar dari T tabel, maka HO ditolak. Jika nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka HO itu diterima. Nah, dimana yang kita tahu dari penyelesaian tadi bahwa nilai T hitung itu kita mendapatkan 3,573. Nah, untuk T tabel itu mendapatkan 2,201. Jadi T hitung itu lebih besar dari T tabel. Karena kan
T hitung itu mendapatkan 3,573. Kalau T tabel itu mendapatkan 2,201. Jadi T hitung itu lebih besar daripada T tabel. Maka HO ditolak, H1 diterima. Jadi penyelesaian tadi, adapun kesimpulan yang saya dapatkan bahwa rata-rata skor kepercayaan diri siswa setelah diberikan layanan konseling kelompok tidak sama dengan 75% dari rata-rata ideal yang ditetapkan sekolah. Adapun interpretasi BK, di mana karena nilai rata-rata sampel yaitu 65,5 berada di bawah standar yaitu 75%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan diri siswa pasca layanan masih memerlukan perhatian atau penyusunan treatment program bimbingan lanjut agar mampu menyentuh standar ideal yang diharapkan. Baik, sekian pemaparan cara saya menyelesaikan soal ujian akhir semester di mata kuliah statistika. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup video ini dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera dan salam harmoni. Saya tutup. Terima kasih dan sampai jumpa.